acting memedi itu memang saya punya anak bayi baru lahir itu disulap menjadi anjing. Gitu, anjingnya Awalnya dari Keko. sana? Iya. Percuma beli ngerayu, tiang tu sing lakar ngugu, pikas beli cara lagu, ngalih mang sedini ditu. Sing tainduk munyim beli, sing tainduk sebeng beli, sing tainduk pikas beli, sing tainduk makejang-kejang ne pongah juari. Oke. Trisna, tapi terkenal jadi Trisna SDE ya. Trisna Sing Trisna Tainduk SDE. ya gara-gara lagu itu ya. Gara-gara lagu itu kok, Oke. aduh. Apa kabar Trisna? Sehat? Sehat semua. Masih tetap kok sehat ya? segini aja ya, sehat ya. Artinya tetap semangat gitu ya. Masih kok. Dan saya dengan Pongah Juari ngundang Trisna untuk tampil di Oke Made. Matur suksma undangannya, Karena nggih matur suksma orang udah juga tampil nanya dulu, di sini. penyanyi-penyanyi lama dong juga dimunculkan, kan banyak yang bertanya seperti itu. Ya Trisna kalau boleh dibilang ya salah satu angkatan lama juga ya. Iya. Dari awal 2000 muncul sampai sekarang. Ya, Nah, 2002 itu 2002. Sing Tainduk 2006 ya. Itu ya. Wah, 2007. 17 tahun udah yang Sing Tainduk itu ya, dan masih Iya, kok ada. sekarang masih tetap Sing Tainduk ya. Masih kok Itu ada terus. filosofi khusus nggak sebetulnya Trisna? Artinya mungkin kalau di lagu kan orang mengatakan Sing Tainduk itu sikap seseorang yang nggak mau mengalah, atau pokoknya nggak mau merendah, pokoknya merasa tinggi. Iya. Tapi kalau secara kalimat Sing Tainduk itu ada nggak filosofinya bagi Trisna secara pribadi? Kalau buat saya, Sing Tainduk kenceng terus aja. Buat yang Semangat terus jadi gitu ya? semangat terus ya. Dalam segala hal gitu Dalam ya? segala hal itu bisa membuat saya semangat juga dengan Termotivasi gitu ya? termotivasi dengan pemberian nama itu. Nama asli sebetulnya siapa lengkapnya kalau boleh tahu? Saya lupa ingat. Lengkapnya Niputu Sutrisnawati. Sutrisnawati dipanggil Trisna saja. Trisna, nggih. Oke. Aslinya dari Aslinya saking Singaraja kok. Singaraja Kota. Banjar Sekar Bapak, Banjar Sekar Ibu, Banjar Ambengan Bapak. Asli Keduanya Bu Leleh ya, almarhum. bulldog gitu ya. Bulldog dogin. Bulldog dog. Awalnya boleh diceritakan nggak gimana ini? Mungkin kita mulai dari awal, dari kecil dulu. Dari Kenapa kecil. kok bisa nyasar jadi? Oh ya, selain penyanyi, Trisna ini juga seorang pemeran yang dulu terkenalnya gara-gara serial Lea ya di Bali TV. Memedi. Kok Lea Memedi? Iya. Bukan saya Lea, jadi gara-gara Memedi itu. Jadi dua itu ikonnya Trisna ya, Memedi dan Sing Tainduk. Iya. Itu memang dari kecil nggak tertarik acting dan nyanyi, atau gimana ceritanya? Iya, dari SD saya udah tertarik dengan acting dan nyanyi. Kok sebenarnya kalau di SD itu kan saya suka dengerin lagunya Cica Koswoyo dulu. Jadi dari sana saya belajar belajar nyanyi, dan di sekolah kan ada belajar nyanyi dan dulu. acting. Cica Kuswoyo, berarti pasti tahu lagu Heli ya? Gara-gara itu mungkin sekarang pelihara anjing ya Kiko ya? Betul. Wah, saya jadi ingat itu idolanya dulu, dan akhirnya mulai nyanyi juga. Iya, nyanyi, dan di sekolah kan ada pelajaran nyanyi juga dan nari. Nah itulah, nyanyi setiap ada paduan suara atau lomba itu pasti saya disertakan karena nilainya bagus. Nyanyi dan actingnya pada saat itu Barengan dari kecil? Gimana? Dari kecil tuh barengan Dari nyanyi dan SD. acting? Iya. Ada itu ya, Melin Kundang tuh. Nah saya ada berperan sebagai Melin Kundang waktu itu. Dari ibunya? Apa jadi Melin Kundang? Bapaknya, dari anaknya. Jadi Melin Kundangnya? Jadi Melin Kundangnya. Berarti dilihat cowok ya jadinya. Iya. Nanti saya jadi batu. Paling gampang dong peran Melin Kundang. Jadi batu kan diam aja. Ngapain? Nggak perlu berakting ya. Tapi monolog. Saya berperan juga dari ibu. Kemudian saya berperan juga sebagai anaknya. Sebenarnya Gitu. cita-citanya apa gitu? Cita-cita saya ini loh sebenarnya kok jadi dokter pinginnya. Gitu. Cuman kebetulan hobi nyanyi. Hobi nari karena lingkungannya bapak pemain biola, kalau ibu penyanyi keroncong sama model. Oh, berarti dari keluarga ya? Iya, dari lingkungan keluarga deh. Kalau rock sama kakak. Ya. Oke. Mic-nya kena rambut kresek-kresek. Iya, kresek-kresek ya? Oh, maaf. Di sebelah sini aja. Ya. Dari cita-citaku, cita-cita.
Cita-citanya nggak nyambung. Nggak, sebenarnya nggak ada cita-cita nggak nyambung ya, kan mengalir aja. Iya. Saya nggak pernah bercita-cita jadi dosen. Nggak pernah ya. Tahu aja jadi aja. Karena suka juga jadi guru. Siapa kemarin dia bilang deh, Sabda, dia Sabda tuh siapa jadi tentara tuh, dia namanya malah enggak. Oke. Sip. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya cita-citanya apa Tisna dari kecil itu? Kalau cita-cita sebenarnya pingin banget jadi dokter kok. Cuman dulu kan sudah pernah tes. Saya ambil di kedokteran, saya pilih juga di pariwisata dan di apa? Pinginnya jaksa juga gitu. Karena Jadi Bapak kan ratus kepala saja kejaksaan. dokter Bapak. iya, jaksa iya. Itu ada sekali nyoba tuh masukin ibaratnya di ketiga bidang tuh. Itu saya dapat. Ya, cuman saya harus pilih. Oke. Saya tanyalah konsultasi dulu sama kakak gitu, kakak. Itu ada peluangnya waktu itu ketiga-tiga sebetulnya bisa. Bisa, iya. Cuman saya sebenarnya keinginan berat untuk ke kedokteran ya. Dia bilang, "Aduh, kalau kayaknya kamu otakmu menengah aja deh, enggak. Tidak so smart gitu." Sing teket iya, nan sing teket DO nya nan kanggoan sudah cari ke pariwisata dogen gitu. Tapi saya sempat ini loh ke teknologi pertanian dulu, saya kuliah di Udayana PSDP dulu. Unut ya dulu ya namanya. Iya, cuman waktu saat itu saya kuliah, Gimana ceritanya kok bisa nyasarnya ke PSDP itu dari pariwisata, jaksa, dokter? Enggak gini ceritanya, dokter saya udah nggak ambil. Terus disuruh saya pariwisata. Iya, saya ngambil ini dulu teknologi pertanian sambil pagi saya kuliah di Udayana. Kemudian sore saya ambil BPLP-nya gitu. Jadi saya kuliah dari pagi sampai sore gitu. Pagi ambil jalan kedua-duanya. Saya ambil keduanya. Kemudian karena setiap saya kuliah, telatnya dosennya teke kan gitu. Saya takut nanti saya telat lagi karena di BPLP nggak boleh telat sama sekali, harus disiplin gitu. Di Nusa Dua ya, sekarang jadi STP ya. Iya, kan lokasinya juga berdekatan, no problem buat saya gitu. Udah kuliah. Akhirnya saya pilih kok kayaknya lebih betah di disiplin gitu. Lalu saya pilih ke BPLP BPLP jadinya, STP tinggalkan. Tinggalkan. Tapi saya ngambil lagi ke Warma Dewa. Tadu, ini kok seperagat-peragat, seperagat, iya loh. Iya. Warma Dewa ngambil apa? Sastra Inggris, gitu. Saya ngambil sastra Inggris. Saya nggak ngerti di Cida, banyak banget bakatnya. Sama si Jun, tapi Jun itu gini dia. Satu angkatan sama Jun ya? Iya, cuman beda kelas. Dia bolos di kerjanya. Jun dikatakan bolos sama Desna. Tapi yang di Warma Dewa nggak lanjut? Nggak lanjut juga saya. Malah saya tahu ke bahasa larinya. Ke Belgia saya. Sekolah bahasa Prancis. Sempat keluar ke Belgia, bahasa Prancis. Pariwisatanya jalan? Jalan, sampai lulus. Saya. Malah itu. Berarti jadi sempat keluar negeri belajar bahasa? Ya, sambil lah saya kerja. Setelah di luar negeri, Belgia, saya setahun aja di sana. Ambil bahasa Prancis sambil saya kerja. Setiap weekend tuh saya nyanyi dan nari. Berarti saya sudah mulai kerja di pariwisata, mulai nyanyi? Saya kerja. Nyanyi reguler atau gimana? Enggak, itu saya sama KBRI. Kebetulan, ya, jadi saya ditunjuk dari Indonesia, selama di Belgia itu? Iya. Jadi selama belajar di sana, sambil juga kadang isi acara nyanyi gitu? Iya, jadi setiap weekend saya ke Amsterdam, ke Belanda, saya nyanyi tuh dah sama orang-orang KBRI yang dari Bali saya mewakili, yang dari Jogja adalah teman-teman di sana. Lumayan kok di sana dapat. Ketika itu sudah mulai terbayang nggak tamat itu terjadi apa gitu? Udah artinya terjadi apa maksudnya mau ngambil kerjaan apa waktu itu? Pengusaha. Pastinya pengusaha yang berhubungan dengan pariwisata, dengan tourism, dengan bahasa saya. Gitu. Jadi pariwisata. Tapi kemudian setelah tamat, setelah kuliah itu sempat artinya wirausaha gitu? Iya. Setelah tamat itu saya kan kuliah udah lulus, saya kerja langsung di hotel. Iya, langsung sempat hotel di hotel bintang dulu, 5. Ya udah saya terima dulu apa? di front office tentunya. Di front office. Di guest relation officer dulu. Boleh, anggaplah saya tamu. Yes. Saya datang dengan bahasa Prancis dan bahasa Inggris mungkin. Oke. Bonjour, Monsieur Adriana. Quel est votre nom? Ça va? Quel est votre nom? Siapa nama Anda, maaf? Saya malah berpikir gini, kadang-kadang
saya suka nonton film Perancis, tapi membayangkan orang ngomong Perancis itu sama seperti kita kalau lagi dikasih makan, sele tambus, seneng kebus-kebus, jadi mulai wah. Itu menikmati ya pekerjaan itu akhirnya ya? Oh, nikmati banget. Cuman jarang lah tamu Perancis sekarang. Dulu kalau di hotel ada aja. Jadi enak. Sampai sekarang kan pingin banget punya tamunya Perancis. Itu berapa lama kerja di hotel? Wih, di hotel lama sekali ya. Hampir 7 tahun, 8 Tisna kan Pindah-pindah sempat juga saya. membuka usaha seperti apa namanya penyewaan kostum segala macam. Itu sambil jalan di hotel atau setelah dari hotel? Iya, sambil jalan di hotel itu. Ini Setelah memang saya bisa ngoyong berarti ya? nggak bisa ngoyong. Sambil kerja di hotel, buka usaha lain. Saya karirnya dulu dari GRO Pertamina Cottage, kemudian saya pindah ke Kartika Plaza, kemudian Pertamina Cottage yang dekat Tuban ya, bandara. Iya. Jadi sampai saya pindah ke Kartika Plaza, kemudian ke Grand Hyatt, terakhir di Ulun Ubud nge-manage jadi general manager Ulun Ubud Resort and Spa itu di Ubud ya. Setelah itu kelolalah saya villa sendiri gitu, villa keluarga. Yeah. Setelah itu karena ibu bapak enggak ada, meninggal saat itu, makanya saya akhirnya memutuskan untuk enggak lagi keluar sana, saya buat usaha. Oke, Buat usaha itu sendiri. udah refleksi. Ya. Refleksi sing tendo, kostum kan kau pernah pijet sana. Ini artinya gini loh, saya mikir perjalanannya agak unik ya jadinya ya. Iya. Dengan segala bidang itu. Tapi kemudian hobinya itu, nyanyi dan aktingnya itu ketemu jalan juga gitu ya setelah di Denpasar ya. Iya ketemu juga saat Awalnya itu. kan serial Memedi dulu sama Pak Ngurah Harta kan. Iya, betul. Itu gimana terlibat di Memedi itu gimana sih? Saya baca tuh di koran dibutuhkan Ada audisi. Udah casting itu casting pemeran Memedi dan pemeran utama yang dimainin oleh Memedi itu lawan mainnya gitu. Nah, saya dapat dah di peran protagonis nangis aja, tersiksa aja gitu. Ya di sana kebetulan pas di 2002 nih ibu saya nggak ada, sekarang bapak meninggal. Jadi saya memerankan untuk protagonis cepat sekali saya. Karena dipengaruhi suasana hati pada saat itu ya, ditinggal orang tua gitu. Kebetulan juga ininya isi dari naskahnya itu banyak mengenai hampir alur cerita kayak keluarga saya gitu. Aduh. Jadi kok bisa tahu gitu. Perannya kan berarti bukan sebagai Memedi ya? Bukan saya Leaknya. Bukan Leaknya. Tapi orang tahunya kemudian Trisna Memedi gitu jadinya gara-gara itu ya. Iya, karena saya selalu diganggu oleh Memedi itu. Saya pemeran utama manusianya. Memedi itu udah banyak. Ada Memedi baik, Memedi jahat, Memedi baik putih, Memedi jahat hitam. Itu loh saya. Nah, itu udah banyak sekali dan sampai berapa episode, sampai 2 tahun itu baru tidak produksi lagi. Barulah saya mencoba untuk sama produksi Jakarta. Produksi Jakarta yang syuting di Bali. Itu kan banyak kan model FTV itu kan banyak ya. Sempat kalau dihitung sempat berapa kali itu ke FTV dulu? Banyak. Banyak ya. Banyak ya. Di sela-sela kesibukan kerja. Iya, dapat aja saya ya. Kemudian film layar lebar juga saya pernah. Di Badai Pasti Berlalu. Berapa kali? Berapa kali? Badai Pasti Berlalu. Ya cuman peran pembantu bukan peran utamanya. Tapi kan paling nggak orang tahu jadinya. Jadi peran ibu saya itu. Sampai sekarang artinya bahwa link atau kontak dengan orang-orang Jakarta juga cukup terbuka jadinya gitu ya. Iya. Terakhir itu saya mau main sama siapa itu namanya intinya? Iya, karena naskahnya itu terlalu banyak, saya kendala dengan aktivitas di hotel udah nggak ambil. Nah, kalau kemudian memutuskan tiba-tiba, bukan tiba-tiba lagi sih, karena dari kecil memang udah hobi nyanyi kan, kerja iya, sinetron iya, tiba-tiba tertarik ke lagu Bali. Nah, itu kengken cerita. Itu di 2006, saya kan udah bosen main film. Capeknya minta ampun kok dari pagi bisa sampai pagi. Nunggu jadwal syutingnya lagi ya. Iya, makanya Tiang pilih waktu itu Tiang pikir adik ini lagu Bali gitu, agak-agak sambil gini. syuting tuh sempat dengar lagu Bali. Iya. Berpikir kok seperti itu. Iya, gitu. pas di mobil saya denger lah itu kok ada lagu
lagu lucu rock gitu. Waktu itu saya dengar lagunya Cecek-Cecek tuh Lolot. Sama Triple X yang kan BTA tuh. Betul. Enak asalnya jahan. Biasanya saya dengar lagu Balinya yang pop Mandarin yang nangsang gitu, itu nggak suka yang sedih-sedih gitu. Yang energik saya suka gitu. Nah, itu dah saya akhirnya kepikir untuk buat band. Gitu. Band lah saya itu sama teman-teman Unesis Band, dikenalin sama teman. Buatlah saya pakai bahasa Prancis Unesis. Saya yang buat satu cewek, dan sis 6. Jadi satu cewek 6 cowok. Iya. Bentuklah sana, buatlah saya album Gumine. Gitu. Ketemunya di Jayagiri ya waktu itu ya? Enggak. Sing Taindo baru di Jayagiri. Oh iya, Gumine saya ada. itu pas gini. Ada. Pernah saya lihat kasetnya dulu ya, benar. Betul. Gumine ada benar. Klip itulah saya muncul, saya dilirik sama Rahmannya. Ji Rahmannya lah pas nggak tahu bisa ketemu di Bali TV atau di mana gitu. Terus ini kan penyanyi yang di Gumine itu dia seneng. Ya, dia seneng sama saya. Dan kebetulan saya suka sama aliran di sana. Akhirnya nyambung lah. Bisa saya ketemu itu ciptaan Raf ya? Terus sama Sing Taindo beli Manggita. Ada memang dari awal memang diminta jadi penyanyi rock gitu sesuai itu. Atau karena permintaan Tisna? Enggak, saya alirannya suka ke genre rock. Memang gitu. Waktu itu menawarkan itu dan Ji Rahman setuju gitu. Iya, Ji Rahman kan memang Jayagiri itu semua rock kan? Iya. Rock kan semua? Rata-rata. Oh, rata-rata ya. Ya itu dah dia suka. Dia suka ngeliatin klip saya dan suka dia bilang keren, cantik katanya gitu. Dia suka pokoknya. Dia nggak peduli dengan suara saya kalau saya kan biasa-biasa aja kok. Aduh. Tapi jadi akhirnya gitu ya. Iya. Itu kira-kira Tisna sendiri sebenarnya ekspektasinya seperti apa pada waktu itu? Rekaman Sing Taindo. Rekaman Sing Taindo saya pikir waktu tuh nggak nyangka aja, tapi saya denger lagunya enak gitu, liriknya enak, yang penting musiknya tuh energik, bisa bikin orang goyang. Iya gitu. Akhirnya saya ada profil art namanya, profil art itu manajemen. Jadi saya dikonsep dengan lagu itu dengan tarian latarnya, tari latarnya. Nah itulah yang bikin, terus kemudian saya ditata untuk kostumnya seperti apa, gerakan tariannya seperti apa. Dari sana dah akhirnya banyak sekali job sampai ikut ini. Saya lagi mengingat itu teman juga profil itu Pak siapa itu namanya, suami istri. Kak Ferry. Ferry sama-sama. Kak Loren. Ya, Ferry sama Loren. Ya, profil art lama banget itu ya. Iya. Nah, itu yang baru mau saya tanyakan, bahwa penampilan Tisna yang dari Sing Taindo itu sampai ke beberapa tahun belakang jadi kan identik bahwa kalau Tisna, orang mungkin mengatakan dibanding dengan bukan yang penyanyi lain nggak bisa bertampilan, tapi ada bahwa Tisna berbeda dengan penyanyi cewek lain yang Balinya. Pak Tisna itu tampil lebih modern dan boleh dibilang ya bahkan kalau dibilang glamour gitu. Iya kok. Nah memang dikonsep seperti itu. Iya kok. Jadi memang saya nggak mau, karena klip-klip sebelumnya saya tonton itu kayaknya cuma di di hutan-hutan, di teras sharing ya gitu. Jadi saya boring gitu. Saya pingin gebrakan baru. Gimana coba bikinlah lebih modern. Akhirnya bikin di Sunset Road itu ada bengkel khusus mobil-mobil premium gitu. Saat itu memang ada pas Agnes Monica yang pakai mobil Hummer-nya. Saya disuruh dah pakai Porsche-nya. Porsche sama mobil apa lagi satu tuh. Ya itu dah. Jadi di sana saya bikin lagu itu, dari sana dah bikin jadi rame. Beda, jadi ada yang memang jadinya brandingnya Tisna ya seperti itu ya. Iya. Selalu tampil wah dan dengan ya pokoknya latar belakang atau misalnya aksesoris yang orang bilang bahwa high class gitu ya memang. Iya, tergantung tema lagunya, lirik lagunya ya. Kalau itu pas kebetulan Sing Taindo, jadi memang saya tuh ngelawan, saya cewek yang nggak mau dirayu oleh cowok Sing Taindo ini. Mentang-mentang dia kaya, ganteng, semuanya punya. Jadi dia ngerayu semua cewek-cewek, teman-teman saya itu dirayu, kecuali saya nggak bisa gitu. Jadi saya juga artinya orang bawa. Dan itu terbawa, artinya kalau tampil pentas kemana-mana juga
memang harus saya seperti itu gaya Tisna jadi ciri khas gitu. Iya, saat itu kan bawa saya setiap pentas sekarang ngasih daerah Itu mana. berat nggak? Artinya bahwa kadang-kadang kan kalau boleh bilang ya mungkin istilah honor seberapa ini gedenan biaya gitu untuk make up dan segala macam gimana? Saya nggak mikirin cuan waktu itu. Saya mikirin karya. Karya saya bisa nggak menggebrak nih pada saat ini gitu. Saya ya untuk kedepannya berbeda, biar beda aja. Nah, dari saya tampil-tampil itu ada dah penyanyi yang senior gitu, bilang apa tuh Kangkun, apa tuh, gitu loh. Jadi kayak aneh begitu, tapi saya memang membangun image sendiri jadi pada waktu itu gitu ya. Iya, pingin beda aja kok. Nah, sesuai lirik itu. Liriknya itu dan sampai sekarang orang jadi identik Tisna sing tanduk penampilan yang elegan gitu jadinya kan. Yang fashion, jadi fashionable gitu jadi ya. Iya, makanya saya dibilang kadang trendsetternya bagus, fashionnya itu banyak yang ngikutin. Itu memang susah nggak milih kadang-kadang Tisna. Oh, misalnya kan sampai terakhir kan single-single juga cukup banyak. Banyak. Mini album juga ada berapa. Ketika menentukan itu selalu berpikir Umin nggak? Ini sekarang tampilannya apa ya? Ciri khasnya apa ya gitu? Itu kan saya udah terbiasa karena saya dari acting itu pasti ada propertinya. Pasti ngikutin itu. Kalau kisahnya memang harus contohnya kayak Tresnan Meme, saya harus tampil jadi meme, pakai kamen, memang Bali tunjukkan ya seperti itu. Ya. Jadi nggak terlalu rumit ya soal penampilan itu. Kecuali yang di lagu apa ya Tengal, memang itu membutuhkan saya pengen aksesoris yang kulit semua. Jadi bikin. Yang ada yang pakai green screen yang agak kayak dunia gotik itu ya lain lagi gitu ya. Gongoke yang buat itu. Ya, nah, yang buat kan Doraemon. Setelah Sing Tanduk, kemudian kan kebetulan lagu Bali juga sempat agak redup, tapi Tisna masih bertahan dengan melalui single dan segala macam di YouTube dan sebagainya. Sebetulnya apa yang membuat Tisna itu tetap ingin eksis tuh Tisna? Karena mungkin orang banyak berhitung bahwa ini secara modal mungkin udah nggak menutupi atau betul. Orang daripada capek-capek udahlah nyari yang lain. Tapi Tisna sampai sekarang tetap berkarya. Nah, yang mendorong tuh apa gitu? Atau ada nggak mungkin ya boleh disebutkan ada nggak sosok seseorang atau siapa yang kuat di belakang Tisna? Maksudnya kuat bukan duit gede, yang kuat mendorong Tisna untuk tetap eksis di jalur musik. Keluarga. Ya, kakak-kakak. Udah sebenarnya harus terus gitu. Sama fans juga. Sama manajernya juga. Dodo. Mas Dodo ya, manajernya. Jadi itu harus. Dia minta biar setiap tahun harus ada karyanya gitu. Kecuali ya saya pas sibuk atau apa gitu atau ya. problem kesehatan. Kemarin pandemi itu kan jadinya udah off ya sempat pada waktu itu kan. Iya. Tapi kalau dari perjalanan belasan tahun ya sekitar hampir 20 tahun sebenarnya kalau dihitung kan sampai sekarang di musik Bali. Iya. Pengalaman apa yang Tisna rasakan itu? Artinya dipetik sama 20 tahun di musik Bali itu rangkumannya seperti apa gitu Tisna rasakan? Iya, saya dapat pelajaran. Ya, cara bisa live gimana mengekspresikan diri. Kalau di acting kan enggak. Gitu pas saat syuting aja bisa di-cut ya kan bisa itu nanti hasilnya apa istilahnya komunikasinya TikToknya nggak dapat ya. Tapi kalau di panggung dapat ya. Kalau di panggung dapat banget. Feel-nya dapat, rasanya dapat. Jadi kita bisa berinteraksi langsung sama penonton gimana. Jadi belajar lebih banyak pelajarannya gitu kok. Lagian cuannya langsung. itu kedua kok. Tapi ada nggak ini kan sangat jarang, bukan sangat jarang lagi ya. Mungkin kalau dihitung di bawah jari sebelah tangan itu penyanyi wanita Bali yang memang mengambil jalur rock. Itu kan sangat jarang. Ya, mungkin ada ya kayak Ayu Laksmi udah senior lain lagi kan. Ya, itu guru saya itu. Sama-sama dari Buleleng juga. Terus ada Tisna dan ada Tisna juga. Sangat jarang. Ada Tisna mungkin sempat juga membawakan lagu yang agak slow, agak istilahnya agak ngepop. Lebih rock. Nikmat yang mana sebetulnya? Bawakan lagu agak slow atau yang ngebeat? Kenapa? Saya karena udah bosen 2 tahun ya di 2 tahun di serial Memedi itu. Sedih aja protagonis, terus nangis. Berarti sekarang pelampiasannya di lagu gitu, agak ngerok gitu ya? Lagian saya tadi mempayas. Biar alami gitu ya? Iya, nggak boleh bedak sama sekali, nggak boleh. Berarti itu kontras banget dengan kesadaran Tisna sebenarnya gitu ya?
Oke. Makanya saya bisa mengeksplor eksploitasi ini saya di nyanyi gitu. Ketika sampai sekarang orang tetap tahu, tapi terutama ketika Sentando itu keluar dan booming, Tisna ngerasa nggak seperti kayak anak sekarang tuh boleh dibilang ya trennya kalau sekarang kan orang mengatakan star syndrome. Nah, Tisna sendiri gimana pada waktu itu ketika wah ini ada penyanyi gini dan banyak artinya lumayan banyak muncul di mana-mana. Kalau star syndrome ya kalau artis ya artis udah jelas memang untuk pelaku seni itu semua memang artis ya. Saya artis karena Betul, saya pelaku seniman, seni. oke. Ya seniman ya art itu kan Betul. seniman nyanyi, seniman acting kan kita melakoni itu ya itu kita artis gitu. Cuman kalau umpamanya ada pendatang baru itu saya seneng berarti goal achievement goalnya saya ada gitu karena saya kan beberapa kali juga jadi juri saya mengharapkan generasi Emang ada muda bakat-bakat itu baru gitu ya? iya biar ada generasi berikutnya jadi rocker jadi penyanyi genre yang lain kan bagus ajak jadinya Balinya. Kalau yang tadi ya berkaitan dengan star syndrome juga, kan banyak orang kadang-kadang rasa, oh udah di artis nih. Artinya ada yang berubah dari perilaku. Kok Tisna sendiri ada yang berubah? Enggak. Biasa kan? Mau di panggung, di rekaman sehari-hari? Biasa. Ya ini aja gitu, memang adanya gini gitu ya? Iya, di panggung juga biasa kan ya saya gitu. Nggak ngerasa sok artis kayak gitu enggak ya? No, sama sekali tidak. Iya. Pernah nggak punya pengalaman yang mungkin entah unik, lucu, atau mengesalkan ketika pentas dulu tuh seperti apa gitu Tisna? Pernah ini yang bikin saya ini temen sendiri padahal apa namanya waktu itu emang saya lagi promosiin lagu Sing Tendo nih. Nah, saya mintalah sama Pak produsernya gitu. Kasih saya job kebetulan ini besok ada acara teruni-teruni gitu loh gitu. Nah, dia bilang, "Oh, ya coba aja nih hubungin mau nggak dia gitu loh, mau nggak dia ngasih karena dia dapat banyak nyanyi 3 lagu saya kasih 1 aja mau nggak teleponlah ini teman saya gitu. Dia bilang oke siap bener ya kasih ya gitu udah saya siap bener di hari 2 days min H ya 2 hari sebelum H saya terus teleponin pada saat sampai udah 1 hari sebelumnya juga saya teleponin udah oke. Saya udah mau payas nih, udah ke salon, udah sampai di lokasi di Art Center gitu. Tiba-tiba nggak dapet kebagian nyanyi saya. Mungkin dia berpikir honornya kali dibagi ya. Aduh, padahal saya nggak minta berpikir honornya, honor. cuma berikan kesempatan tampil ya. Iya, dia nggak ngeh katanya. Aduh, ngeling saya di sana, tapi ke mobil saya nangis. Aduh, itu dikecewakan gitu ya. Iya, itu ada rasa ingetnya gitu. Tapi saya anggap pelajaran hidup aja karena dia sudah minta maaf. Artinya sebenarnya kalau Tisna cari dari pentas itu bukan hanya sekedar honor atau apa, tapi kepuasan bisa mengekspresikan diri gitu ya. Betul, belajar. Iya. Orang sama-sama ngenal jadinya interaksi gitu. Nah, kalau Tisna sendiri ngelihat perkembangan lagu pop Bali sekarang ini seperti apa mungkin dengan ya zaman Tisna dulu saya tahu kayaknya masih agak sulit rekamannya kan. Banget. Nah, kalau sekarang kan ya tinggal gini aja sekarang. Iya, karena teknologi. Iya. Gimana Tisna melihat kondisi sekarang? Modernisasi ya sekarang ini dari zaman ke zaman pasti beda. Zamannya sekarang gini ya ikutin aja gitu. Kita ngikutin alurnya seperti air, nggak masalah as long as mereka bisa menghibur. Ya kan, intinya kan itu ya tujuan menghibur itu iya, gitu ya. dan bikin happy asal jangan jaruh-jaruh gitu. Kasihan lah anak-anak kecil generasi karena yang dengar kan semua umur kan kadang-kadang kalau cucu saya gitu ya cucu kakak saya saya baru nanya udah punya cucu cucu kakak saya cucu kakak, saya tidak anggap itu cucu gitu. Jadi setiap ninggalin HP, stop close yang ini. Kan dia kadang ninggalin dia TikTok. Kalau Tisna sendiri nggak ngerasa dari pengalaman ya pertama kali terjun di seni sampai sekarang ini, tantangannya di mana sebetulnya jadi seorang seniman atau artis yang Tisna bilang, terutama ya di nyanyi dan acting. Tantangannya kalau acting pelajaran ya. Kita harus tetap menggali itu gimana caranya biar bisa lebih keren gitu karena banyak sekali teman-teman kita yang udah keren gitu ya kita belajar dari sana gitu itu tantangan terutama nyanyi nih kadang-kadang saya agak ada masalah dengan ini paru-paru ya saya kan punya asma dari kecil gitu jadi nggak bisa sama sekali dengan rokok gitu ada aja rokok tuh dikit darah
susah. Itu kadang-kadang menghambat saya. Ada ini nggak? Saya lupa nanya tadi. Ada sempat berlatih atau berguru vokal pada sebelumnya atau siapa ya? Di Bina Vokalia. Bu Amelia Manuhabe. Ya, betul. Itu waktu saya tamat SMP, tamat SMP. Artinya olah vokalnya nggak abal-abal gitu Nggak ya? abal-abal, saya di Bina Vokalia, tapi nilainya B terus, sing man-man A. Berarti kan nggak boleh, nggak Lumayan dipenyanyi lah, gitu. gitu ya, jadi penyanyikan gitu ya. Yang penting sing fals gitu. Aduh. Tapi kalau menurut Tisna sendiri, kan orang masih bertanya sampai sekarang bahwa, oh ini sekarang karena dimudahkan, semua orang banyak ingin menjadi penyanyi, jadi YouTuber, dan sebagainya. Kalau menurut Tisna sendiri, peluang jadi penyanyi untuk sekarang ini seperti apa mungkin kira-kira? Peluang dalam arti kata menjadikan Payuk Jakan lah boleh dibilang. Oh, Payuk Jakan gini. Gini ya pemirsa teman-teman semua ya. Pokoknya kita nggak boleh nggak satu fokus di nyanyi aja. Ya karena kita nggak tahu usia kita nanti semakin tua, pita suaranya seperti apa. Kan kita nggak tahu, jaga pasang nanti pada saat kita sakit, nggak ada Payuk Jakan nilenan gitu. Tetap harus punya 2. Minimal 2. Ya, harus itu. Yang pasti yang konstan tuh ya kayak ya kuliner, kan itu bagus. Terus bahkan ketika COVID pun kuliner masih jalan ya. Iya, itu paling jalan itu. Iya. Transportasi lah, pokoknya jasa-jasa. Ya, itu yang mungkin banyak yang nggak orang paham ya, bahwa fokus satu bidang aja, tapi nggak, ibaratnya dia berada di satu kapal tapi lupa menyiapkan sekoci ya. Iya, betul. Kan betul itu. Betul, iya. skocinya harus ada. Apapun hobinya, apapun aktivitasnya, baiknya ada punya cadangan juga kan, itu berarti bilangnya. Oke. Tapi kalau Tisna sendiri di luar pelajaran yang Tisna bilang dapat tadi, apalagi yang Tisna dapat dalam tanda kutip berkecimpung di bidang seni? Teman. Banyak sekali dan dimudahkan. Apa aja, kemana aja, pasti dimudahkan dan diprioritaskan. Itu enaknya. Teman, link untuk kalangan-kalangan tertentu, tidak semua orang bisa masuk gitu juga ya. Iya, betul. Nah, ada satu belakangan selain soal fashion dan segala macam, Tisna identik dengan hewan peliharaan anjing yang namanya Keiko. Bahkan orang mungkin banyak bertanya, apa nih kijo-kijo dengan kuluk kan segala macam. Sebetulnya kalau boleh tahu gimana awalnya itu bisa kepikiran memelihara anjing, bahkan menjadikan itu maskot, dibuatkan lagu pula. Iya, ya seperti kata Oat tadi, saya terinspirasi sama Cica Kosoyo, kan dulu suka anjing. Eli. Ini Keiko. Nah, saat itu saya memang memerankan di peran acting memedi itu, memang saya punya anak bayi baru lahir, itu disulap menjadi anjing. Gitu, anjingnya Keiko. Dari sana? Iya. Jadi saya kemana-mana bawa Keiko. Dia berperan sebagai Bagus ini. Gini, Bagus. Jadi anak laki-laki saya ini apa namanya? Dipas. Kok dipas tuh? Dikutuk. Dikutuk. Jadi anak anjing. Udah dia aja. Kebetulan si Keiko ini memang gak ngomong-ngomong. Keiko yang sekarang ini? Mamahnya dia. Oh, mamanya dia. Ibunya dia itu Keiko senior. Ini Keiko junior gitu ya, boleh dibilang ya. Tapi umurnya udah hampir 14 tahun kok. Itu dapatnya di mana? Nemunya di mana? Itu dikasih temen kebetulan. Memang saya suka sama pudel. Gitu. Saya rawat lah. Gitu. Dan itu akhirnya menjadi maskot juga gitu ya? Iya, sampai saya buatkan lagu. Lagu saya yang buat itu kok, liriknya judulnya Keiko. Tianglah ubuan konyong lucu saja. Aku punya anjing kecil lagi jadinya. Nyambung jadinya gitu ya. Nah, ini enggak tadi lagu sudah, hobi dan segala macam. Saya percaya bahwa apalagi dengan aktivitas Tisna yang begitu banyak dulu, kerja dan segala macam cukup banyak, sejauh mana Tisna merasakan bahwa hobi di bidang nyanyi itu dapat, ya boleh dibilang membuat rileks, melepas stres dan segala macam, apalagi dengan hewan peliharaan itu. Saya percaya, atau Tisna mungkin mau cerita nggak, pernah misal mengalami titik tertentu, entah jenuh, stres atau apa, dan untungnya masih ada aktivitas nyanyi ini yang bisa sebagai penyaluran itu mungkin. Iya, kalau di bisnisnya pas lagi saat lesu, pasti saya buat ini. Kadang saya nulis saya lagu gitu. Jadi ada aja yang menutupin gitu. Ada aja.
Jadi Ada nggak sampai berlarut-larut dalam kesedihan, stres kayak itu nggak ya? enggak. Memang kalau saya ada aja sedikit sedih, saya pasti hilangkan aura itu. Dengan Bila itu tadi keseni tadi ya, lagu dan segala macam iya, itu ya. nyanyi atau ketawa-ketawa sendiri. Oke. Itu kan ada senam ketawa. Senam ketawa, bukan ketawa sendiri ada lagi nanti ya. Itu bodoh. Oh, tak stres. Bodohnya Oh. orang. Ada lagunya lagi kan. Iya. Aduh. Tapi dari pengalaman itu malah jadi ide lagu semua jadinya bisa ya. Iya. Oke. Nah, ada nggak yang ke depan ini mungkin keinginan Tisna apa yang belum tercapai, yang ingin tiba-tiba Tisna terinspirasi mau bikin apa atau melakukan sesuatu mungkin? Saya pingin buat konsep band lagi. Ya, semoga mau cari Masih personil. kuat ngeband? Band sendiri kok. Jadi kalau Kan udah punya satu musisi andal. ya saya mau cari ini apa namanya personil yang Oke. tidak merokok. Jadi judulnya band anti rokok. Oke. Band Jadi kan iya. jadi pasti jarang manggung kan? Jarang manggung, nggak bisa everyday. Iya kan kok? Waduh, ini syaratnya agak berat ini. Padahal duitnya banyak dari sana malah ya. Sengaja nyari yang berat-berat kok biar nggak sering-seringan manggung. Oke. Soalnya Lebih bisa ngatur waktu jadinya iya, gitu ya. soalnya kerjaan kan ngendel sendiri kok. Nggak bisa percaya full dengan karyawan gitu. Enggak. Oke. Iya. Nah, yang terakhir mungkin Tisna, ada nggak pesan atau apa yang Tisna sampaikan kepada penyanyi terutama generasi baru yang akhirnya sekarang banyak bermunculan mengikuti jejak Tisna dan kawan-kawan di lagu Pop Bali mungkin. Ya, pesan saya untuk generasi muda sekarang terus berkarya ya, jangan pernah malu, terus jujur berkarya dan ini apa namanya jadi diri sendiri dan ininya harus mengedukasi. Liriknya harus Karyanya, mengedukasi, oke. karyanya harus mengedukasi dan bisa dikenang ya, dikenang nantinya. Dan menjadi tentunya jadi senior berikutnya yang lain yang bisa Oke. mengajarkan budaya Bali kita. Terus berlanjut kan gitu kan. Iya. Nah, sebagai penutup boleh nggak dinyanyiin potongan lagu apa ya tadi menyanyi Mula lagu Beli. Mula Beli atau apa? Mulai Boleh? beli atau Boleh. keko. Silakan Tisna nyamannya. Kalau keko boleh diajak keko dong Oke, berarti. oke. Tapi boleh. tadi Koat mau minta lagu Mula Beli ya. Jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit. Apa, dikit. Oke. Sedikit-sedikit ya. Nanti Oke. dipotong aja. Oke. Ken carane jani ban. Lupa saya. Kiko berarti kan Keko benar berarti Kiko ya. Oke. Oke. Tianglah ubuan konyong lucu sajan, sebilang wain nageh milu mepelalianan, kecogan nageh gandong, mata bunter cara barong, keko sayang. Mau anteng banget ya. Oke. Ya, Tisna terima kasih sudah ada di Okemade juga Kiko sudah Ya. ada di Okemade. Cucu. Oke. Cerita cukup menarik. Nanti kita sambung lagi di sesi lain ya dengan cerita yang lainnya lagi barangkali. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Kopi hangat disertai dengan senyumannya Koat. Oke. Yuk, makasih.